Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Bapak Dr. Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, yang terhormat Dr. Ibu Khairatul Idawati selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari sekaligus penemu metode pasti aksi literasi Hanifida, dan yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin. Dan yang saya sayangi, kedua orang tua saya yang selalu membanggakan saya dan selalu mendoakan saya dimanapun saya berada dan kapanpun waktu yang sudah terlaksana. Baik, perkenalkan, nama saya Azama Sita dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau mencoba mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang sangat berjasa pada awal kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan hingga saat ini, dengan perjuangan-perjuangan beliau yang sangat luar biasa hingga adanya pembentukan organisasi Islam Nahdlatul Ulama, lalu dilanjutkan dengan adanya resolusi jihad dan pembentukan atau pengembangan pesantren, pondok pesantren, dan salah satunya yang sangat luar biasa hingga saat ini adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng, di mana beliau mendirikannya dengan banyak sekali perjuangan, tentunya juga pengorbanan yang beliau utamakan untuk pengembangan ajaran-ajaran Islam dan tentunya dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri memiliki banyak sekali karya-karya kitab yang beliau tulis atau beliau karang. Nah, salah satunya yang ada atau yang umum saat ini kami ketahui ialah Irsyadus Syari, yang dimana banyak sekali kumpulan karya-karya beliau, baik itu tentang konsep pendidikan, baik itu tentang konsep saling toleransi, lalu tentang bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik, hablum minallah dan hablum minannas tentunya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa karya-karya beliau. Yang pertama adalah Muqaddimah Al-Qanun Asasi atau Undang-Undang NU, yang dimana Al-Qanun Asasi Nahdlatul Ulama ini berisi tentang sebuah persatuan yang tujuannya adalah sebuah persatuan saling mengenal dan tenggang rasa tentang toleransi terhadap perbedaan pendapat ataupun tentang perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Risalah fi Tauhid atau tentang pegangan 4 mazhab, di mana pemikiran tentang Kiai Hasyim tentang fikih ataupun hadis yang ada memurnikan hukum fikih dari pendapat yang merendahkan argumen mazhab hukum, di mana berisi tentang bagaimana hukum-hukum fikih sesuai hadis yang ada, dan meluruskan bahwa
semua mazhab itu pasti memiliki perbedaan, tetapi tujuannya tetap sama. Nah, lalu berikutnya adalah pemikiran berikutnya dari beliau adalah mengikuti selain mazhab 4 tersebut adalah sesat. Mengikuti pendapat mayoritas diwakili 4 mazhab Sunni. Jadi selain mengikuti 4 mazhab tersebut bisa dikatakan sesat. Nah, dan sebaiknya seperti orang awam yang masih pengetahuannya masih sangat jauh dari kata lebih. Jadi kalau bisa ikuti yang mayoritas saja atau pendapat mayoritas yang dibawahi oleh 4 mazhab tersebut. Nah, lalu berikutnya ialah menetapkan hadis dan fikih sebagai pondasi atau pegangan dasar untuk beragama dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Lalu ada mawaid, nasihat bagi umat. Lalu berikutnya adalah arba'in hadisah atau 40 hadis pembentukan Nahdlatul Ulama. Lalu yang berikutnya Al-Nur Al-Mubin. Berikutnya Al-Tanbiat Al-Wajibat, yakni tentang penguatan wajib maulid. Berikutnya At-Tibyan fi Al-Nahyi. Kitab ini secara umum menjelaskan tentang cara menjalin silaturahim dengan hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas, bagaimana cara-cara atau etika-etika dalam bersilaturahim, dan bagaimana cara kita untuk saling berdampingan, toleransi, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali suku, macam budaya dan ras yang kita harus bisa menerima itu dengan lapang dada dan menghargai perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, salah satunya dengan menjalin silaturahim agar tetap baik, dan adapun etika-etika itu juga harus digunakan, karena dalam silaturahim sendiri tidak bisa kita seenaknya saja, tapi ada etika-etika. Tentunya itu berlandaskan mungkin dari hadis-hadis Rasulullah itu sendiri, dan ada beberapa ayat Al-Quran yang melatar belakangi adanya silaturahim. Nah, berikutnya ada Daul Misbah, hukum menikah. Nah, di sini juga beliau mengarang kitab-kitab yang dijadikan nantinya mungkin bisa rujukan untuk mengaji, atau biasanya kalau santri-santri itu biasanya buat tambahan lah. Nah, lalu berikutnya Zadiyat Ta'liqat, catatan polemik, dan selanjutnya adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang sunnah dan bid'ah, yang di dalamnya membahas tentang semua hal yang dari zaman Rasulullah hingga sampai saat ini, mungkin pada masa sahabat ke bawah. Nah, itu membahas tentang sunnah, golongan-golongan, dan bid'ah-bid'ah, dan tentunya membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri dan penerapannya bagaimana nantinya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, di mana kitab tersebut membahas tentang konsep pendidikan sepenuhnya, baik untuk guru ataupun untuk murid. Bagaimana konsep pendidikan yang baik, bagaimana konsep pendidikan yang harus diberikan kepada siswa sesuai dengan etika-etika atau adab-adab yang baik. Nah, bagaimana cara guru bisa mencontohkan siswanya dengan baik dan nantinya saling memberikan keterkaitan dan kemanfaatan. Tidak hanya konsep pendidikan saja, tetapi ada nilai-nilai etika di dalamnya. Nilai etika tersebut ialah bagaimana cara belajar, apa waktu yang tepat untuk belajar, kondisi yang tepat untuk belajar, bagaimana cara kita menghargai guru, bagaimana guru
bagaimana cara guru untuk mengajarkan suatu ilmu kepada siswa, dan bagaimana caranya untuk seorang guru itu tetap tawadu, tetap rendah hati dengan ilmu yang mungkin yang dia dapat saat ini, nantinya itu juga kembali, intinya semua kembali kepada sang pemilik ilmu tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan peta imajinasi saya tentang karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika ada salah kata atau kalimat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.